Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Triasi dengan NIM 11201007 dari kelas MA20C1 PDK dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting. Apa sih pengertian dari forecast itu? Pengertian forecasting atau peramalan adalah sebuah proses estimasi atau prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Ada pula sumber data dari forecast, yaitu satu, data historis. Data tentang kejadian di masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Contohnya, data penjualan di tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan untuk memprediksi penjualan di tahun berikutnya. Dua, analisis pasar. Data tentang tren pasar, perilaku konsumen, persaingan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dan penjualan di masa depan. Tiga, data industri. Data industri terkait seperti pemasok, produsen, dan pelanggan dapat memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi permintaan, produksi, dan penjualan di masa depan. 4. Data sosial media. Data dari platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram dapat digunakan untuk memperoleh wawasan tentang tren dan opini konsumen. 5. Data sensor. Data dari sensor seperti sensor suhu, sensor kelembapan, atau sensor tekanan dapat digunakan untuk memprediksi perubahan kondisi lingkungan di masa depan. 6. Data eksperimental. Data dari eksperimen yang digunakan dalam kondisi yang terkendali dapat digunakan untuk memprediksi hasil dari situasi serupa di masa depan. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari forecast, yaitu membantu mengambil keputusan dalam mempersiapkan rencana dan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Forecasting dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode statistik, matematika, dan teknik lainnya untuk menganalisis data historis dan memproyeksikan kejadian di masa depan. Kemudian metode forecast, yaitu metode rata-rata sederhana. Metode ini menghitung rata-rata nilai historis dan menggunakannya untuk memprediksi nilai di masa depan. 2. Metode eksponensial. Metode ini memperhitungkan rata-rata bergerak dan memberikan bobot lebih pada data yang lebih baru daripada data yang lebih lama. 3. Metode regresi. Metode ini menggunakan hubungan matematis antara variabel dependen dan independen untuk memprediksi nilai di masa depan. 4. Metode ARIMA. Metode ini adalah singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average yang menggunakan model statistik untuk memprediksi nilai di masa depan. Kemudian kelima, metode neural network. Metode ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola dalam data historis dan memprediksi nilai di masa depan. 6. Metode survei. Metode ini mengumpulkan data dari survei pelanggan, survei pasar, atau survei ahli untuk memprediksi nilai di masa depan. Kemudian ada analis hasil forecast, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analis hasil forecast. 1. Mengevaluasi akurasi. Periksa seberapa akurat forecast yang dibuat. Jika ada perbedaan antara nilai yang diprediksi dengan nilai aktual, lakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. 2. Mengidentifikasi tren. Identifikasi tren dalam data yang dihasilkan untuk memahami perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 3. Menyederhanakan data. Jika data yang diperoleh terlalu kompleks, gunakan teknik penyederhanaan data seperti teknik reduksi dimensi atau teknik visualisasi data. 4. Mengevaluasi metode. Evaluasi metode yang digunakan untuk melakukan forecast, apakah metode tersebut efektif dalam memprediksi nilai di masa depan, apakah metode lain yang lebih efektif. 6. Menentukan aksi selanjutnya.
Analisis hasil forecast dapat membantu dalam menentukan aksi selanjutnya yang perlu diambil. Misalnya, jika hasil forecast menunjukkan peningkatan permintaan, maka perusahaan harus mempersiapkan stok barang yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan tersebut. Untuk periode forecast, yaitu periode forecast adalah rentang waktu di masa depan yang dipilih untuk melakukan prediksi atau peramalan panjang. Periode forecast tergantung pada tujuan dan kebutuhan bisnis. Secara umum, periode forecast dapat berkisar dari beberapa minggu hingga beberapa tahun, tergantung pada jenis bisnis dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, dalam prakteknya biasanya periode forecast berkisar antara 3-12 bulan. Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan periode forecast. 1. Tujuan. Periode forecast harus selaras dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuannya adalah untuk merencanakan stok barang, maka periode forecast harus cukup panjang untuk mempertimbangkan musiman tren pasar. 2. Ketersediaan data. Periode forecast harus didasarkan pada data yang tersedia. Jika data hanya tersedia untuk jangka waktu tertentu, maka periode forecast harus dibatasi oleh waktu tersebut. 3. Tingkat akurasi. Semakin lama periode forecast, semakin sulit untuk memprediksi secara akurat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan tingkat akurasi yang diinginkan. 4. Tingkat ketidakpastian. Jika tingkat ketidakpastian tinggi, maka periode forecast harus lebih pendek agar perusahaan dapat merespons perubahan pasar yang cepat. Kemudian di sini ada monitoring forecast. Monitoring forecast adalah proses yang penting dalam mengelola bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk merespons perubahan pasar. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan monitoring forecast. 1. Membandingkan nilai aktual dengan prediksi. Bandingkan nilai aktual dengan prediksi yang telah dibuat untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau tidak. Jika terdapat perbedaan, lakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. 2. Melakukan analisis penyebab. Jika terjadi perbedaan antara nilai aktual dengan prediksi, lakukan analisis penyebab untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. 3. Memperbarui data. Update data secara teratur dan sesuaikan forecast sesuai dengan data terbaru. 4. Memperbarui prediksi. Jika terdapat perubahan yang signifikan dalam data atau faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, perbarui prediksi dan lakukan ulang forecast. 5. Menyesuaikan strategi. Jika forecast tidak sesuai dengan ekspektasi, maka perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Misalnya, jika forecast menunjukkan penurunan permintaan, maka perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran dan produksi. 6. Membuat laporan monitoring forecast, yaitu buat laporan secara teratur untuk memantau perkembangan forecast dan membuat tindakan yang tepat. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.